Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ingkang sepindah monggo kita kembali bersyukur kepada Allah kanthi wawasan alhamdulillahirabbil alamin. Kita memohon kepada Allah mugi-mugi kajian kita dulu punika dirahmati Allah. Sepindah malih kalau nanti saya kecepatan dieling nggih. Supados sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Guru kemarin lambat-lambat. Supados dengan bisa mencerna dengan lebih baik. Insya Allah kalau kita ngambali sekedhik ingkang sampun kepungkur nggih menika ketika enten sesepuhan datang ke Rasulullah, terus kelingan nggih ciriosipun sesepuhan datang ke Rasulullah, kemudian sesepuhan itu ngendika atau sanjang ke Rasulullah nggih tentang apa yang menjadi hajatnya. Beliau sanjang, ya Rasulullah akri'ni suratan jami'ah. Ya Rasulullah ajarkan kepadaku surat yang pendek tetapi nyukupi kabeh. Nggih. Ini kira seperti yang jenengan ingin toh ini. Ora sahaken tapi cukup gua kabeh. Keburu lah keburu telas wektale. Nggih. Kita sudah sepuh kadang-kadang mikir waduh ngaji tuwa-tuwa terus kepiye? Rampung jebul wis dipanggil dari Gusti Allah. Nggih. Makanya mudah-mudahan dengan pelajaran ini kita bisa mengambil hikmah banyak, dengan saged ngaos yang sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan kepada sesepuhan yang datang ke Rasulullah itu. Akhir ini suratan jami'ah, kemudian maka Rasulullah menyampaikan fa'aqra'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha hatta farahu minha ngantos rampung. Nggih, sak sampunipun diwaosaken dipahamaken oleh Rasulullah, maka kemudian si laki-laki ini sesepuhan iki sanjang ke Rasulullah, faqalu rajulu, maka sesepuhan itu sanjang kepada Rasulullah, walati ba'asnaka bil haq la azitu alaiha abada. Orang niku sanjang Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh saya tidak akan minta tambahan lagi pun cukup niku mawon. Jadi setelah dibacakan idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai selesai dipahamkan maknanya, kemudian sesepuhan niku sanjang pun cukup ya Rasulullah, kula niku pun cukup sak menten mawon. Gitu. Nah kemudian summa adbara rajul, bar niku langsung pergi. Tidak ditambahi meneh. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, Rasulullah ngendika faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aflaha arwaijilu marotain. Aflaha niku apa artine? Beruntung. Nek jenengan mau surat Al-Mu'minun surat nomor 23 awale qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang mukmin itu. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nggih menika tiyang-tiyang ingkang salatipun khusyuk dan seterusnya, nggih. Atau jenengan mireng tiyang qomat nggih atau adzan nggih. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Aflah itu kalau sudah nempel jadi falah. Makanya hayya 'alal falah niku artosane apa? Monggo kita sareng-sareng mencari kemenangan, keuntungan, keberuntungan. Maka dikatakan di sini aflaha arwaijilu marotain. Rasulullah ngendika sungguh beruntung orang yang tadi itu.
yang minta diajali Rasulullah, kemudian dibacakan idza zulzilatil ardu zilzalaha ngantos rampung, ora ditambahi nggih, tapi paham maknanya, dikatakan beruntung. Marotain. Kono beruntung ini enggak sekali, marotain berarti pindho. Untung iki wong iki, untung niku. Jadi jenengan kalau nanti mengikutinya dengan seksama, insya Allah sebagaimana sesepuhan tadi datang ke Rasulullah, jenengan termasuk yang ingkang beruntung. Nggih, marotain 2 kali. Untung jenengan, insya Allah. Maka diperhatikan nggih, insya Allah kita belajar bersama. Nah, kemudian dikatakan di awal ad-darsul awal atau pelajaran pertama nggih menika suratul Fatihati wa qisaru aswari nggih, atau surah Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Saya bacakan sedikit lagi biar jenengan kelingan. Suratul Fatihati wa ma amkana min qisari suwar. Surat Al-Fatihah dan apa-apa yang mungkin dari surat-surat yang pendek untuk diterangkan kepada panjenengan, min suratil zalzalah, dari surat Al-Zalzalah ila suratin Nas sampai surat An-Nas. Jadi nanti kita akan belajar surat Al-Fatihah, Al-Zalzalah sampai An-Nas rampung sak maknane nggih, termasuk insyaallah nanti ditalkin sedikit. Nggih, talqina wa tashiha lil qiraah wa tahfidun. Ditalkin, dibacakan, kemudian dibenerke bacaane nggih. Kemudian dihafal. Nggih, dihafal. Kemudian wa syarhan lima yajibu fahmuhu. Dan kemudian saya akan menerangkan tentang penjelasannya, nggih, tentang apa-apa yang harus dipahami oleh kita sedaya. Nah, kemarin kita sampun mlebet wonten surat Al-Fatihah, nggih. Jadi nanti sekalian kemarin kalau nggak salah sampai apa? Maliki Yaumiddin, gitu. Kita sarang-sarang maos Al-Fatihah hari ini, biar lebih napa istilah ini kok nggih, meresap di hati nggih. Nanti jenengan mengikuti saya saja nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sareng-sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
jebul jenengan saged lagu to. Tergantung sing marahi gitu. Iku Bayati, nggih, bacaan Bayati. Nah, saya berharap jenengan memperhatikan betul khusus surat Fatihah ini. Nggih. Sampun ngantos jenengan maos surat Al-Fatihah niku keliru. Nggih. Maka malam hari ini saya sedikit menyampaikan beberapa hal ingkang kedah jenengan perhatikan di surat Fatihah, surat Al-Fatihah. Maka jenengan perhatikan sungguh-sungguh karena ini menjadi rukun salat. Nggih. Niki namanya apa? Rukun salat. Nanti kita akan belajar nanti di bab-bab berikutnya tentang syarat sahnya salat, rukun salat, kemudian sunnah salat. Ini beda nih, warni tiga nggih. Kadang-kadang kita sudah salat ribuan kali nggak paham nggih. Arti takbiratul ihram niku napa misalnya. Nggih. Nanti kita akan pelajari insyaallah. Makanya pelajaran di kitab ini penting nggih. Karena kita akan pelajari bab-bab dasar nggih. Nah, ini yang sering keliru di masyarakat, alham menjadi alham. Harusnya ha jadi ha. Nggih. Maka diperhatikan alhamdulillah bukan alham. Nggih. Nah niki meskipun jenengan sesepuhan, aku wong wis tuwa angel Mas. Tapi minimal jenengan ngertos, minimal jenengan hatinya itu bahwa ingin mengucapkan alham bukan alham. Nggih. Bismillah. Bismillah niku di situ ada millah niku tarkik. Tarkik niku tipis, boten bismillah. Karena ada kadang-kadang ada yang bismillahirrahmanirrahim. Dianggapnya mantep kan. Bismillah harusnya bismillah. Ya, karena di situ tarkik hukumnya tipis karena didahului oleh kasroh. Kalau Allahu Akbar Allah bukan Allah. Kalau fathah tengah jengih tebal. Makanya kalau tiang yang memperhatikan sholat, baru imamnya baru Allahu Akbar ngertos niki bakal salah apa ora. Kalau baca Allahu Akbar itu bakal keliru-keliru nih. Ya. Karena harusnya Allahu Akbar karena di situ tebal. Sebaliknya bismil tipis, bukan bismillah, tapi bismillah. Saged membedakan bukan? Saged nggih? Saged. Jadi jangan mulai ngenjang, mulai mungkin kalau baca bismillah ampun bismillah, tapi bismillah tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada alif lam yang enggak dibaca. Namanya alif lam syamsiyah. Kalau jenengan harusnya jenengan membawa Al-Qur'an. Bismillah. Hir sebelum hir kan ada alif lam. Alif lamnya enggak dibaca, langsung masuk ke ro. Itu namanya hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam yang boten diwaos. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau di bagian ujung, kebanyakan hukumnya mad arid lisukun namanya. Ini jangan tidak harus hafal, tapi jangan paham bacaannya. Jadi misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Niku saged kali sekawan apa 6. Nama hukumnya mad arid lisukun. Nggih. Jadi kalau ada orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, leres, bukan keliru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, niku leres. Nggih. Sebaiknya panjang juga boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu boleh. Namanya mad arid lisukun. Jadi jangan buatan usah. Oh kayak macamnya beda-beda. Mungkin memang hukum belakangnya mad arid lisukun. Kalau di wakaf namanya berhenti. Ini diberhentikan maka hukumnya boleh 1 alif, 2 alif atau 3 alif atau 2, 4, 6 ketukan. Nggih. Sekali dipahami nggih?
Dan ini saya berharap jenengan paham karena ini surat yang menjadi bacaan kita setiap kita sholat. Kemudian, nah di Al-Fatihah ini kebetulan banyak mad arid li sukun. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Kan gitu nggih. Itu mudah-mudahan jangan sangat pahami. Kemudian hukum tentang hukum mad. Hukum mad itu hukum panjang pendek. Jenengan sampun ngantos di Al-Fatihah niki keliru. Nggih. Nah, sekarang alhamdulillah mudah belajar seperti ini karena media banyak nggih. Untuk mempelajari bacaan Al-Fatihah ingkang leres niku mboten kangelan kados riyin. Jenengan sakniki download teng internet bacaannya Syekh sambil Syekh Misyari misalnya, maka niku pun tepat jenengan kantun niru nggih untuk matnya khususnya. Daripada jenengan bingung mempelajari hukum-hukumnya. Mungkin jenengan niki mat topo, mat topi, mat asli, mat arid, lisukun, mat lin niku jenengan bingung, minimal jenengan mendengarkan syekh yang bacaannya leres sehingga insyaallah jenengan mboten ngantos keliru. Yaitu catatan pertama tadi apa? Milnya itu harus tipis. Kemudian alha bukan alham, bukan alham tapi alham. Nah itu sering masalahnya saya perhatikan kok bacanya alham gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu juga keliru. Jangan sampai keliru di bagian itu. Okay. Kemudian saya kira di Al-Fatihah yang paling penting untuk yang awam niku nggih sama tasdid jangan ketinggalan. Iya boten iya. Saya membedakan boten. Iya dengan iya beda boten? Nah beda. Nggih, kalau iya berarti iyanya double, ada tasdidnya. Iya bukan iya. Nah, ini juga kadang-kadang kalau yang kurang memperhatikan kadang-kadang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu keliru. Iyyaka na'budu wa beda kan nggih? Nggih. Sekilas mungkin kalau yang enggak belajar mungkin sami mawon. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, niku sebenarnya keliru. Nah, ini diperhatikan dengan sungguh-sungguh supados dados catatan ingkang dieling-eling. Nah, saya kira untuk koreksi bacaannya mungkin kemauan nggih, mungkin untuk lebih dalamnya dipelajari lain waktu. Nah, kemudian kemarin kita sampun membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim sampun. Nggih. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin sampun nggih. Insyaallah terus kelingan nggih. Alhamdulillah berarti napa? Segala puji lillah, miliknya Allah. Rob napa artine? Rob napa artine? Werni sekawan nggih, mawon. Coba jenengan sebutkan sekarang. Kalau jenengan mengucapkan Rob berarti jenengan mengakui Allah dalam 4 hal ini. Nopo? Setunggal. Allah adalah Al-Khaliq. Allah yang Maha menciptakan. Berarti jenengan mengakui bahwa yang menciptakan alam ini, yang menciptakan manusia itu Allah saja. Orang nasi melu-melu maksudnya. Hanya Allah saja menciptakan. Yang Maha menciptakan. Makanya kalau Allah itu Maha menciptakan, ampun ditanggal-tingatan. Lah terus yang menciptakan Allah siapa? Namanya bukan Maha Pencipta. Kalau ada yang menciptakan berarti bukan Maha Pencipta. Dengan sampun ngatos dibingungkan kali tiang-tiang ingkang sok-sok mencari kekeliruan. Tiang-tiang ateis, tiang-tiang ingkang tidak beragama niku pertanyaannya, lah terus Gusti Allah sing gawe sapa? Lah nek sing gawe jenenge dudu Maha Pencipta, jenenge Pencipta. Sangat dipahami nggih? Sangat dipahami. Makanya kalau kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin,
kita mengakui bahwa yang menciptakan itu Allah. Kemudian yang kedua apa? Arti Rabb, Ar-Razik, berarti yang memberi rizki. Sinten dat yang memberi rizki kepada makhluk yang di lautan dalam nggak ada sinar matahari. Siapa? Allah. Siapa yang memberi rizki kepada yang di tengah hutan, di gelapnya malam nggak pernah kesentuh manusia? Siapa? Allah. Jadi kita mengakui yang mengurus itu semua, yang memberikan rezeki itu hanya Allah saja. Hal ini sekaligus memberikan ketentraman dumateng kita sedaya tiyang gesang. Nggih. Sampun ngantos kita goro-goro masalah rezeki kemudian kita jadi khawatir berlebihan. Nggih. Kalau diceritakan panjang gitu, tentang masalah sejarah hidup, tentang masalah rezeki, nggih. Tetapi jenengan boten usah kemudian menjadi khawatir karena ada yang maha memberi rezeki. Ar-Razik, dialah Allah yang mengatur rezeki kita semua. Sing kebagian oke mboten perlu sombong. Sing kebagian sithik yo dilampahi. Nggih, aja menggerutu. Nggih. Nangis entuk longso. Kadang-kadang ada kisah yang pagi-pagi ibu-ibu menangis. Lah ngapa kok nangis? Ayo aku rung duwe iki. Bapak sing mumet mungkin. Nggih. Kemudian napa malih? Al-Khaliq, Ar-Razik, kemudian Al-Muhyi wa Mumit. Saya ulang-ulang ini karena ini pelajaran dasar. Supaya jangan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kraos tengah hati maksudnya. Nggih. Dialah Allah yang maha menghidupkan dan mematikan. Enggak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali namun Allah saja. Ini juga akan membuat kita tentrem. Pesawat terbang meledak seperti apa kalau memang takdir urung mati mboten. Ini apa nggih? Ada orang cerita setelah kejadian meledaknya sebuah pesawat. Padahal pagi-pagi sudah marah-marah sama istrinya. Guru-guru kowe aku terlambat iki, ora mangkat iki pesawat wis mabur. Jebul meledak. Nggih. Ganti bersyukur. Untung mau dikondoni kowe kono aja mangkat di sini. Yang mengatur itu siapa? Allah. Yang menghidupkan dan mematikan Allah saja. Kemudian yang keempat, arti Rabb apa? Al-Mudabbir. Dialah Allah yang maha mengatur. Berarti ketika jangan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, jangan mengakui bahwa yang mengatur gunung meletus siapa? Yang mengatur banjir siapa? Yang mengatur segala sesuatu di bumi ini siapa? Yang di langit yang kita nggak tahu, Allah. Yang mengatur perputaran matahari dan bintang-bintang, Allah. Kita nggak ikut-ikutan, maka dari ini kita akan terhindar dari kesyirikan, naudzubillah. Karena ini banyak terjadi. Gunung meletus, waduh, baik lagi ngamuk. Padahal yang mengatur itu semua Allah. Jadi kalau meledak ya memang Allah sedang berkehendak demikian. Gempa tahun 2006 dulu itu yang mengatur ya Allah. Kita tinggal lampai. Itu arti Rabb. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin sinten? Segala sesuatu selain Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Sambung dibahas nggih. Ar-Rahman dialah Allah yang rahmatan wasi'ah. Yang rahmatnya sangat luas. Menyentuh siapa saja tak terkecuali. Islam ora Islam, pinter ora pinter, wis pokoke kabeh dikei. Karena apa? Di sisi Allah dunia itu tak berharga walaupun sekedar satu sayap nyamuk. Dianggap orang regone dunia niku. Nek dunia wonten regone sayap nyamuk niku orang-orang non muslim enggak itu rezeki. Nah, tapi karena saking enggak berharganya maka semuanya dapat rezeki. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin dibawas dengan dua cara. Sekalian nggih. Pertama dibawas dengan Maliki Yaumiddin, ma-nya panjang. Artinya apa? Yang maha memiliki. Makanya kita dengan tahu Maliki Yaumiddin nggak ada istilah kok dados sombong. Segala sesuatu yang nempel di diri kita, nopo malih kok di luar diri kita, di dalam diri kita saja itu miliknya Allah. Gini apa nggih?
Makanya kita mengucapkan istirja kalau meninggal atau ada musibah gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ajaran kita, ajaran Islam. Inna sesungguhnya lillahi semuanya milik Allah. Wa inna dan sesungguhnya ilaihi kepada dia Allah dikembalikan ilaihi raji'un. Tak terkecuali. Jenengan saged napa menghentikan iki? Atau rambut ojo tumbuh. Ben aku ora repot nyukur. Saged mboten? Mboten saged karena sesungguhnya yang milik rambut itu siapa? Allah. Bahkan yang nempel di diri kita saja kita nggak bisa ngatur. Saya melih nampung harta, tanah, makanya orang-orang yang beriman itu masya Allah menyikapi harta itu masya Allah. Anak saya mondok Azizah itu di salah satu pondok baru 2 tahun. Alhamdulillah atas izin Allah. Saya cerita ini mudah-mudahan tidak dapat ANI karena menceritakan kebaikan anak juga kadang-kadang beresiko. Dengan harus mengucapkan masya Allah. Azizah alhamdulillah dalam waktu 2 bulan sudah 7 juz lebih. Yang nanti bulan depan sudah ujian 5 juz sekali duduk. Bahkan kakak kelasnya dia 20 juz sekali duduk pagi subuh sampai malam 0 kesalahannya, gak ada kesalahan satupun. Gitu. Ceritanya sampai kemana tadi ya? Kok jadi sampai ke situ? Jadi intinya yang memiliki itu Allah. Azizah seperti itu yang memiliki juga Allah, bukan saya. Yang mengatur segala sesuatu yang memiliki itu semuanya Allah saja. Kemudian dibaca Maliki, artinya apa? Malik, raja yang merajai hari akhir nanti. Kita masuk ke ayat berikutnya. Saya perlambat. Nah, ayat berikutnya iya harus ya-nya harus double ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artosipun napa niku? Iyyaka na'budu napa rene? Hanya kepadamu ya Allah saya menyembah. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Nah, ayat ini niku intinya Al-Fatihah. Nggih. Satu Al-Qur'an ini intinya di Al-Fatihah. Intinya Al-Fatihah ayat niki. Nggih. Jadi jenengan dengan ayat ini harus sangat paham. Nggih. Niki kalau jenengan pahami jalan ke surga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau jenengan mengucapkan ini hanya kepada Engkau ya Allah saya menyembah, berarti ada enggak sesembahan yang selain Allah yang jangan sembah? Enggak ada. Enggak ada ruang untuk menyembah gunung, menyembah lautan, menyembah pohon besar, menyembah kuburan, menyembah dan lain, menyembah orang soleh, bahkan menyembah nabi, menyembah pada malaikat itu enggak ada. Enggak ada ruang. Karena jenengan mengucapkan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah saya menyembah dan hanya kepada Engkau ya Allah saya memohon pertolongan. Berarti layak boten kita meminta pertolongan kepada selain Allah? Boten layak. Ya, boten layak. Ya. Maka di kitab tauhid kita riyen pun belajar nggih. Ini surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56 terus kelingan boten wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nggih. Kepada siapa ibadahnya? Kepada Allah. Maka kalau jenengan memahami ayat ini jenengan maos Al-Fatihah niku ngrentes tur tentrem. Ngrentes tur tentrem. Karena jenengan yakin betul kalau jenengan punya masalah sebesar apapun kita ada tempat untuk berkeluh kesah. Gitu apa nggih? Berkeluh kepada manusia paling jawabannya aku yo padha kaya sampean. Utange oke berkeluh kesah misalnya. Alah padha wae karo aku. Nggih? Tetapi kita berkeluh kesah kepada Allah. Sayangnya memang kebanyakan manusia itu merasakan ini kalau sudah dapat masalah. Sudah baru masalah baru
iya ternyata Allah itu ada. Ini bukan cerita tiang saya sendiri kadang-kadang begitu. Ketika kasusnya Fatimah dulu di rumah sakit, Masya Allah, sakit sujud banyak di Masjid Sarjito, sujud, nangis, memahami betul ini. Iya karena butuh, iya karena saya. Ya Allah, buatan yang tadi sakit menyembuhkan, kecuali engkau saya minta tolong kepada engkau. Jadi wa iya karena itu isti'anah. Isti'anah itu apa? Minta tolong. Berarti minta tolongnya hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah saja. Kemudian di antara faedah iya karena butuh wa iya karena nasta'in, kenapa digabung? Hanya kepada engkau ya Allah saya menyembah. Hanya kepada engkau ya Allah saya beribadah. Wa iya karena nasta'in, dan saya memohon pertolongan kepadamu saja. Di antara faedahnya adalah karena sesungguhnya segala ibadah jenenganiku juga atas izin Allah, pertolongan Allah. Paham nggih? Jenengan badhe tindak ngaji kados niki, kalau Allah enggak izinkan mboten saged. Hampir-hampir saya tadi tidak bisa. Nggih. Jam 4:30 niku ban motornya bocor. Nggih. Saya mau WA Pak Guru malahan ora sopan. Mau minta dijemput. Terus akhirnya istri tergopoh-gopoh nambal ban. Rampung niki mau menjelang maghrib, alhamdulillah. Itu pertolongan Allah kan? Saya niat, tapi kalau Allah nggak izinkan nggak bisa. Oke? Maka di antara faedah iya karena butuh wa iya karena nasta'in adalah jenengan beribadah kepada Allah pun atas pertolongan Allah maksudnya. Maka mintanya kepada Allah, ya Allah, duh Gusti Allah kula nyuwun panjenengan supados saged rutin salat teng masjid. Minta. Ya Allah, jangan kau jadikan iman yang telah kau tempelkan kepada ini kemudian lepas ganti mboten beriman, ampun ya Allah. Surat Ali Imran dan misalnya gitu. Itu saya kalau baca ayat itu sering nangis. Kenapa? Karena pernyataan kita ya Allah mbok ojo dicabut napa-napa ingkang pun jenengan paringa keteng kula dalam bentuk kebaikan, ojo dicabut, ojo diganti karo sing elek-elek. Sekali jenengan ke masjid rajin, salat rajin, nyuwun ya Allah dijaga ya Allah seperti ini, jangan saya kembali kepada hal-hal yang buruk. Nggih. Pun lewat isa napa jeneng iki, Pak? Pun isa dereng? Dereng. Jadi makanya di antara faedah iya karena butuh wa iya karena nasta'in adalah kita meminta kepada Allah. Sinten sing jamin jenengan saniki purun salat ngenjang tersi purun salat? Enggak ada yang menjamin. Paham ya? Maka iya karena butuh wa iya karena nasta'in itu harus jenengan pegang betul. Enggak ada yang menjamin jenengan sakniki soleh minggu ngajeng tersi soleh, enggak ada yang menjamin. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah paringono kesolehan. Paham ya? Saya pernah cerita tentang jenengan, ada orang yang sepanjang hidupnya berbuat baik-baik, di ujung waktu hidupnya naudzubillah dia berbuat keburukan masuk neraka jahanam. Sebaliknya ada orang yang murang genah sepanjang hidup, di ujung waktunya dia berbuat baik masuk surga. Terlalu banyak kisah seperti itu nih. Ini ada hadis tersendiri tentang itu. Maka kita minta terus kepada Allah, ya Allah, jangan kau cabut hidayah yang sudah sampai kepada kita. Iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Kita minta terus pokoknya sama Allah. Saya kalau lagi tiba-tiba males Pak Bu, kemudian tiba-tiba rajin lagi, ini kurang, saya seneng banget. Seneng banget. Kadang-kadang baru Allahu Akbar, alhamdulillah saya bisa sholat. Kok aku diparingi sholat asar teng masjid yo, alhamdulillah. Kan yo ora kabeh wong diparingi kados niku. Nggih napa nggih? Kok iso yo mangkat subuh, alhamdulillah, disyukuri. Nggih. Kok iso yo dados napa sedekah misalnya, disyukuri. Karena semua itu atas pertolongan Allah saja. Nggih. Kalau bukan karena pertolongan Allah enggak bisa. Makanya ayat berikutnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu? Ya Allah, tunjukilah kepadaku hidayah jalan yang lurus. Hidayah enten werni kalih. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan perhatikan nih. Jangan perhatikan betul. Hidayah itu secara umum ada dua. Nggih menika hidayah taufik dan hidayah irsad wal bayan.
Jangan perhatikan. Jangan perhatikan. Sepindah hidayah irsyad wal bayan. Hidayah terkait kali ilmu dan keterangan. Dan ini semua orang kebanyakan dapat ini. Nggih. Napa malih sakniki zaman teknologi, kabeh wong jane yo ngerti sing jenenge salat teng masjid niku apik, ngertos. Nggih napa nggih? Apa yo ono wong sing kono, salat masjid ki pekerjaane wong elek enten mboten? Secara umum, nggih. Secara umum tiyang niku nggih ngertos. Salat teng masjid niku apik, sedekah niku apik, berbuat baik sama istri itu baik, sabar menghadapi istri itu baik, sabar menghadapi suami itu baik. Itu hidayah irsyad wal bayan. Kebanyakan orang dapat ini. Tetapi hidayah itu taufik, hidayah di mana bayan tadi, keterangan-keterangan apik niku wau dados amal. Niku hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta. Niki pentingnya kita minta kepada Allah, ya Allah, saya mohon kepada panjenengan supados saged tindak teng masjid, minta Pak. Nggih, minta taufik. Nggih. Kalau di Indonesia hidayah dan taufik itu nggih. Sebenarnya kalau secara syariat hidayah irsyad wal bayan, hidayah terkait dengan ilmu, dan hidayah itu taufik. Hidayah taufik itu hidayah jenengan dapat melaksanakan napa-napa ingkang saya niku. Maka minta kepada Allah. Ya Allah, nyuwun teng panjenengan supados saged melaksanakan ibadah. Ya namanya orang Pak, kadang-kadang kan ada malasnya gini nggih. Saya kalau lewat malam, kadang-kadang subuh juga lewat. Bangunnya ya Allah jebul wis rampung subuh. Mengalami kalau seperti itu nangis kita, sedih ya Allah. Kok yo lewat ya. Maka malam menjelang tidur kita minta ya Allah bangunkan saya dalam kondisi sehat, bisa ke masjid, nyuwun hidayah taufik. Nggih. Maka ihdinas siratal mustaqim, jenengan minta kepada Allah petunjuk hidayah jalan yang lurus, menika hidayah irsyad wal bayan dan hidayah sekaligus hidayah taufik. Ampun namung ngertos tok mandeg. Tapi nyuwun pangertosan niku sing saya niku dados amal. Sesepuhan kuwi kadang-kadang kan aduh kesel awake dong greges kabeh kepiye iki gitu kan. Maka jenengan minta kepada Allah. Dan itu pasti ngefek Pak Bu. Nggih. Saya merasakan kalau menjelang tidur kok minta kepada Allah seperti itu. Ya pagi-pagi dibangunkannya itu seger. Padahal saya jarang tidur di bawah jam 12. Hampir setiap malam tidurnya tuh jam 12 ini paling cepat. Karena pekerjaan saya di rumah gak berhenti-berhenti. Kadang-kadang suka sama istri itu sampai mau dimatiin pekerjaannya. Tak matiin baik komputernya daripada orang turu-turu. Kasihan katanya kalau bangun pagi-pagi mengko kesel banget gitu. Makanya saya mengusahakan berdoa sebelum tidur. Ya Allah, mohon kepada Engkau ya Allah supaya bangunnya itu seger, bisa ke masjid. Perkara mengko awan turu, ya enggak apa-apa. Saya tambah sedikit nih. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Pertanyaannya, siratal mustaqim itu yang bagaimana? Jadi nggak nyuwun. Ya Allah, tunjukilah kepada saya hidayah jalan yang lurus. Jalan yang lurus niku sing pripun? Gitu? Mestinya jenengan lah bertanya niku. Gini nggih. Harusnya jenengan bertanya. Loh aku njaluk pendak dino. Minimal ping 17 sing tak jaluk jalannya lurus ki sing kepiye to? Nek jenengan ngertos penyuwune panjenengan nak dados langkung sreg. Langkung semangat leh nyuwun nggih mboten? Aku meh pengen omah kae, omahe nang kono, bentuke ngono kae. Niku lak jenengan lebih semangat ketimbang umahe kaya apa? Lho umahe sing kaya ning ndi? Ya ora ngerti ning ndi. Beda enggak? Maka pertanyaan yang dimaksud siratal mustaqim yang kayak mana niku penting. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi yang dimaksud dengan siratal mustaqim adalah jalannya orang-orang ingkang diparingi nikmat. Terus jenengan sik nyuwun teng Gusti Allah, jalannya orang-orang yang sama Allah diparingi nikmat.
Paham nggih? Jika jenengan menikan ihdinas siratal mustaqim, maka siratal ladzina an'amta kepada mereka diberi nikmat. An'amta alaihim kepada mereka diberi nikmat. Siapa mereka? Nah, pertanyaan gitu. Berarti kan enten tiyang ngeto niku. Ya Allah kula nyuwun panjenengan jalan yang lurus. Nggih menika jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Berartilah orang-orangnya ada. Gitu? Gini apa nggih? Sampai di sini paham nggih? Berarti orang-orangnya contohnya ada. Niku disampaikan oleh Allah di dalam surah An-Nisa ayat ke-69. Nggih. Siapa mereka itu? An'amta alaihim itu disampaikan oleh Allah wonten surat An-Nisa ayat ke-69. Ini pentingnya ngaji Pak Bu. Kalau jenengan enggak ngaji lah mboten kertos kados niki. Oh, jebul yang dimaksud orang yang diberi nikmat adalah mereka toh. Mereka siapa? Disebutkan adalah dalam surat An-Nisa 69, wa may yuti'illaha wa rasul sing sinten kemawon taat kepada Allah dan Rasulnya, itu pendahuluannya. Taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka itu orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu mereka bersama. Faulaika ma'a itu bersama, maka mereka bersama dengan orang-orang an'amallahu alaihim. Tadi apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. An'am berarti diberi, an'amta alaihim, an'am itu nikmat ya. Yang kepada alaihim kepada mereka diparingi nikmat. Di sini disebutkan faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Tiang-tiang ingkang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa mereka? Disebutkan di lanjut ayatnya adalah minan nabiyina, para nabi. Jadi jenengan harus nyontoh para nabi, gelem ora gelem. Wasidikin, orang-orang ingkang jujur. Nggih, kados Abu Bakar As-Siddiq, nggih. Ora kaken ngeyel, nerima syariat saking Rasulullah diterima. Mboten kaken macam-macam. Ciri-cirinya orang sidik itu ketika ada kebenaran dia ketemu dengan kebenaran. Dia jujur, dia semangat terhadap kebenaran. Kados Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian wasyuhada, tiang-tiang ingkang memperjuangkan Islam. Zaman riyin yang namanya Islam itu abotnya luar biasa. Maca Quran iso digebuki. Mungkin akan datang satu masa lagi situasi seperti itu, naudzubillah. Maka para syuhada yang menikut tiang-tiang ingkang memperjuangkan Islam dengan hartanya, wekdalipun, hartanipun, bahkan jiwanya. Jadi sifat-sifat mereka kita harus ambil. Kemudian wasolihin, dan orang-orang soleh. Kita berpotensi di minimal yang keempat ini, menjadi orang-orang ingkang soleh. Yang juga definisinya ada penyebutan lagi dalam surat Ali Imran. Tapi minimal dalu punika jenengan sampun paham ketika menyebutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Nanti minggu depan berikutnya kita bahas lebih dalam tentang ini, termasuk ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena sekarang waktu sudah habis, kita cukupi sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Masih agak terlalu cepat nih. Yes, mohon maaf kalau agak terlalu cepat karena agak terlalu bersemangat juga nih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti minggu berikutnya kita ulang-ulang sedikit. Dari saya cukup sekian. Wa in da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.